Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Seluruh sahabat, kita semua menjadi salah seorang manusia yang telah menjadi mulia, yang telah memiliki kedudukan yang agung di hadapan Allah karena satu sebab, karena satu hal, di mana kita menjadi manusia yang hidup setelah Rasulullah SAW, dan kita menjadi manusia yang menjadi bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak tahukah kita betapa Rasulullah SAW sangat mencintai kita, sangat merindukan kita, sangat menyayangi, mencintai dan mengasihi kita. Betapa pantaskah kita menjadi manusia yang tidak pernah ingat kepada salah seorang manusia yang diagungkan Allah, menjadi manusia yang sangat dicintai Allah, lalu kita melupakan semua jasa-jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak malukah kita kepada Allah? Tidak malukah kita dengan Rasulullah SAW? Sedangkan pada satu hikayat ada terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ketika pada satu keadaan Rasulullah menitihkan air mata yang tidak berhenti-henti keluar daripada kelopak matanya. Lalu saat itu juga Allah mengutus malaikat Allah yang bernama Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, salhu ma yu'ti, tanya kepada kekasihku kenapa dia menangis. Lalu Jibril alaihi salam turun menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Seraya Jibril berkata, wahai Rasulullah kekasih Allah, apa yang menjadikan engkau menangis? Lalu Rasulullah menjawab, wahai Jibril, aku sedang ingat terhadap salah satu golongan daripada umatku. Aku sedang ingat kepada umatku. Lalu Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan suatu kabar daripada jawaban baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu juga Jibril berkata kepada Allah, ya Allah, ternyata yang menjadikan kekasihmu menangis adalah dia ingat kepada umatnya. Sampaikan Jibril kepada kekasihmu Muhammad SAW, sesungguhnya aku Tuhannya yang maha gagah, yang maha kuasa telah menyediakan ribuan istana di dalam surga yang pasti akan Rasulullah tempati, dan ribuan bidadari yang akan siap melayani kekasih Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril pun turun kembali. Seraya setelah itu Jibril berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, Allah sudah menyiapkan ribuan istana di dalam syurga untuk engkau, dan Allah telah menyiapkan ribuan bidadari untuk melayani dan memuliakanmu. Tidakkah engkau merasa gembira atas kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad menjawab, aku gembira Jibril, aku senang Jibril, tapi wa kaifa bi ummati ya Jibril, bagaimana keadaan umatku wahai Jibril? Lalu Jibril pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Jibril mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kekasihmu berkata kepada kami bagaimana tentang nasib umatnya, bagaimana tentang nasib orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menjawab, wahai Jibril, sampaikan informasi ini, sampaikan kabar ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha agung, mencintai apa yang kekasihku cintai. Allah menyayangi
apa yang Rasulullah sayangi. Allah mengagungkan siapa yang diagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril pun turun kembali dengan membawa kabar, lalu menyampaikan langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah berkata, Allah mencintai pada apa yang engkau cintai, dan Allah menyayangi pada apa yang engkau sayangi, dan Allah memuliakan pada siapa yang engkau memuliakan. Berarti Allah tidak akan melupakan nasib daripada umat-umatmu. Ya Jibril. Lalu Nabi Muhammad pun berkata, la arda la wahidum min ummati finnar. Sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatku, aku sendiri tidak akan pernah ridha, aku sendiri tidak akan pernah rela melihat umatku masuk ke dalam siksa api neraka. Dan setelah mendengar jawaban itu, Rasulullah menghentikan air matanya dan tersenyum serasa bahagia, karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya umat Rasulullah menjadi umat yang dimuliakan Allah? Karena Rasulullah sendiri memuliakan umat-umat yang mencintainya. Maka cinta akan mendorong kita kepada kehidupan yang bahagia. Jadilah umat yang selalu mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah umat yang selalu senang tatkala disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan suatu pengorbanan dari sebuah kecintaan yang ada di dalam hati setiap insan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi wasilah sababiyah kita memiliki rasa cinta yang selalu setiap saat akan bertambah dan bertambah cinta, sayang, rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.